Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Hari ini kita masuk di jam kedua pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada kesempatan pada siang hari ini kita akan belajar mengenai massa dan volume. Sebelumnya kita lihat anak-anak ini semuanya dari total 11 orang peserta hadir 11 orang ini. Coba teman-temannya kasih tahu Pak Guru yang 2 orang ini kemana ya? Bu kita ini Erwinita dengan Ika kemana ya? Ada keterangan tidak? Sakit Anak-anak? kayaknya Pak, sakit. Sakit? Lagi berlibur Pak. Oh lagi liburan, lagi mudik kali ya. Bu Ika mudik ke Kalimantan. Karena asalnya dari Kalimantan ya, Bu. Ini semuanya baik. Setelah kita buka kesempatan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. KM-nya coba disiapkan sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Sebelum belajar, kita doa dulu. KM-nya silahkan dipimpin doanya. Andi Pak. Andi mana ini Andi? Wah, ini kayaknya Andi belum datang ya. Coba, Lagi Ella, di jalan, coba Pak. sekarang Telat. Ella. Ya Pak, saya pimpin ya Pak. Ya, silakan. Ya teman-teman, duduk siap. Iya. Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ella atas kesempatannya memimpin doa pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pelajaran IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Coba tolong dibuka buku IPAS-nya halaman 53. Topik kedua dibuka buku IPAS-nya mengenai massa dan volume. Topiknya wujud zat dan perubahannya. Kita ada di topik A mengenai massa dan volume. Yang kedua kita akan belajar mengenai praktek mengenai bagaimana mengetahui massa dan bagaimana mengetahui volume. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan, bagian-bagian dari tumbuhan itu ada akar, batang, dan daun. Apa salah satu fungsi akar? Siapa yang tahu anak-anak? Untuk saya Pak. Buat makanan Pak. Nyerap Ya, makanan Ella? Pak. menyerap makanan. Untuk menyimpan makanan. Kemudian apa lagi? Menyerap air. Menyerap air. Apa lagi? Biar kuat pohonnya Pak. Betul, biar kuat Untuk pohonnya. makanan. Akar juga sebagai pondasi. Pinter ya. Semuanya sudah bisa 100 belajar. berarti Pak, saya ya 100. Ya, 100. Nanti nanti Pak Guru tambahin bintangnya 1 ya. Iya, makasih Lebih Pak. semangat lagi belajarnya. Berikutnya kita akan mengamati, mengidentifikasi, dan menjelaskan serta mengaitkan hubungan antara massa dan volume. Sebelum kita mulai kegiatan siang hari ini,
Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Siapa yang kemarin mengikuti upacara 17 Agustus? Saya. Ikut Saya lomba enggak, apa aja? Saya lomba itu Pak, kelereng. Lomba Saya makan kerupuk, kelereng. Pak. Menang nggak? Kalah, Enggak Pak, enggak Pak. menang. Dapat hadiah Pak. Kalah. Besok. Kalah ya. Yang menang lomba kerupuk siapa? Saya, Pak. Menang nggak lomba kerupuk? Enggak Saya, Pak, enggak Pak. habis kerupuknya Pak. Kenyang. Lomba air Pak, masuk angin Pak. Pak Panji sih, kayak air, saya jadi masuk angin. Iya, namanya juga memeriahkan, ya, lebih ringan daripada perjuangan para pendahulu kita. Ya, Iya Pak. sebagai bukti kesemangat kita, nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Pak Guru putarkan, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, Pak. Sorak-sorak bergembira, Bergembira semua. bebas Pak, nggak ada suaranya Pak. Suaranya, Pak. Kita Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira, Bergembira bersama. Bebas Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita selama-lamanya. Sorak Bergembira, bergembira semua. bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk lama-lamanya. Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Kita sudah belajar nasionalisme kita, menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ya, Pak. Oke, selanjutnya, kalau sudah kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira, kita akan hari ini belajar mengenai mengidentifikasi wujud zat. Tujuannya adalah kita akan dapat mengetahui massa dengan tepat. Kemudian kita juga dapat mengetahui berat benda dengan tepat. Tadi juga menghubungkan antara massa dengan ukuran benda dengan tepat. Peserta didik dapat membedakan massa dan volume dengan tepat. Itu tujuan kita belajar hari ini. Kemudian yang perlu diketahui apa itu massa. Yang kedua, benda mana yang lebih berat. Yang ketiga, seberapa berat makanan ini. Yang keempat, apa hubungan massa dan volume. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita akan belajar 4 pertanyaan ini. Ada pertanyaan sebelum dilanjut?
Sudah, Pak. Kalau tidak ada, Pak Guru lanjut ya. Siap, Pak. Kita akan mempelajari pertama materi. Makhluk apa itu materi? Pak Guru kasih penjelasan. Alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Materi adalah segala sesuatu punya massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti kita manusia, hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda, seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Apa itu massa? Yuk kita cari tahu. Pertama, perhatikan. Pak Guru akan memutarkan video mengenai bagaimana mengetahui nilai suatu massa. Perhatikan ya. Di sini Pak Guru akan memutarkan cara menggunakan neraca, lengan, atau timbangan. Timbangan ini digunakan untuk mengukur seberapa berat atau nilai dari benda, massa suatu benda. Perlu diingat, massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi, walaupun berada di luar angkasa, massa tetap memiliki nilai yang sama, beda dengan berat, ya. Perhatikan anak-anak, ini contoh menggunakannya. Ini timbangan lengan, kita kasih benda, kita ukur beratnya berapa. Pertama kita gunakan skala ratusan gram. Kemudian kita gunakan satuan puluhan. Kemudian ada digeser sampai angka segaris dengan garis 0. Kemudian ada satuan. Kita lihat, akankah dia bergeser segaris dengan 0 dari timbangan ini? Ya, ternyata didapat nilai dari berat benda tersebut sebesar 147 gram. Ini adalah cara menggunakan dari timbangan neraca. Kita punya, nanti kita sama-sama praktek ya, menggunakan timbangan neraca. Yang perlu diperhatikan adalah harus segaris dengan 0, berarti timbangan itu sudah akurat. Sudah paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dari video yang Pak Guru putar mengenai penggunaan timbangan neraca untuk mengukur massa suatu beban? Ada pertanyaan? Pak, yang diukur apanya, Pak? Yang Bendanya. diukur adalah berat dari massa, nilai dari massa. Tadi kan sudah ada bandul, dimasukkan ke dalam neraca, diukur. Tadi kan Pak Guru sudah sampaikan, massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, gravitasi adalah apa? Siapa yang tahu gravitasi? Itu Pak. Daya apa tarik, Pak. namanya? Tarik, menarik, Pak. Ya, Tarik. Pak. Gaya tarik bumi, apa? Pak. Gaya Gaya tarik tarik. bumi. Gaya tarik bumi, pinter ya. Berarti kalian sudah memahami mengenai gravitasi. Yuk kita lanjut. Apa itu massa? Pak Guru punya tabel. Nanti kalian Pak Guru beri tugas akan diberikan untuk menimbang massa benda 1 dan benda 2. Nanti kalian cari di luar ya. Kalian perhatikan, ambil batu atau ambil kerikil. Kemudian kalian timbang. Caranya seperti tadi yang sudah Pak Guru putarkan. Kemudian kalian catat benda 1 beratnya berapa, benda 2 beratnya berapa. Kemudian kalian tulis pada kolom mana yang berat timbangannya lebih berat dan mana yang
timbangannya lebih ringan. Dan harapannya Nah, juga itu untuk saya dan dimasukkan juga ke dalam teman-teman mahasiswa yang lain, kita tuh bisa tabel mengaplikasikan yang apa yang nanti sudah kita Pak Guru pelajari bagikan dan juga kepada kita bisa anak-anak berkontribusi semua. secara nyata bagi Berikutnya, mitra-mitra yang telah menerima kami. Terakhir juga Pak harapan Vidya, saya itu melalui program YouTube-nya MSC masih ini nyala tuh. bukan hanya oke, bentar teman-teman Pak. mahasiswa dan juga saya yang secara aktif terus belajar. Selanjutnya, kita akan tadi sudah ditimbang. Massa adalah besaran dari suatu benda. Pertanyaan pertama, tadi waktu Pak Guru sampaikan yang akan kita pelajari apa itu massa. Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misal, massa satu butir telur tentu berbeda dengan massa satu potong baju. Perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, jika kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca atau gelas plastik dan gelas kaca, meskipun sama-sama botol atau gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan botol atau gelas plastik. Akibatnya, botol atau gelas kaca massanya lebih besar dibandingkan botol atau gelas plastik. Sampai sini ada pertanyaan mengenai massa, anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kayaknya sudah paham ya. Kalau tidak ada, Pak Guru lanjutkan ke volume. Pertanyaan kedua tadi, apa itu volume? Ya, ciri-ciri material adalah memiliki volume. Selain memiliki massa, ciri-ciri dari material adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, air yang biasa disimpan di dalam gelas atau botol, udara yang dipenuhi paru-paru, kita ada ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Apa itu volume? Nah, ini dia. Mohon maaf, ini saya, Pak dosen, belum sempat menyematkan link YouTube-nya. Tapi Pak Guru punya contohnya. Perhatikan baik-baik contoh Pak Guru. Pak Guru punya 2 buah botol saus. Sama-sama botol saus, yang satu mereknya kita sebut saja ABC, yang satu mereknya adalah Indofood. Perlu kalian perhatikan, di botol Indofood, di sini tertera isi bersih sebesar 335 ml. Berarti kapasitas dari botol ini adalah 335 ml. Begitu juga dengan botol Indofood. Botol Indofood ini juga memiliki keterangan di dalam di labelnya. Di sini tertera 335 mililiter. Berarti botol ini memiliki volume sebesar 335 liter. Kalian perhatikan apa persamaan kedua botol ini tadi. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Naikin, Pak, kurang lihat, kurang jelas, naikin botolnya. Nah, ini coba perhatikan. Volumenya sama ya Pak, isinya sama ya Pak, tingginya sama. Ya, betul, Lela, pinter. Iya, volumenya sama-sama 335 ml. Tapi lihat apa perbedaannya. Bentuknya Siapa yang tahu? beda Pak, bentuknya satu Yang langsing satu tuh kayak Bu kaca, Jui. Pak. Kayak Jui tuh yang satu langsing Pak, kayak Jui. Yang satu Ini gede, bulat, yang kayak ini saya. langsing. Wow, body shaming sekali anak-anak ini ya. Ya Pak, Pinter-pinter. itu Jui langsing Ya. tuh botolnya Betul sekali. Perbedaannya dari bentuknya. Walaupun volumenya sama 335 ml, tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Iya, itu
salah satu dari volume ciri-cirinya. Dia selalu memiliki ukuran tertentu, ya, dan selalu memenuhi ruang. Itu yang disebut dengan volume. Pak, saya Ya, nanya kenapa? yang ini Pak nih, botolnya Pak. Ya, ada keterangan tidak kapasitasnya berapa mililiter? Di mana Pak lihatnya Pak? Di atas ada tidak? Ada garis-garisnya, ada strip-stripnya. Nggak ada Pak, botolnya Pak, ini mah palsu Pak. Wah, iya, besok belinya yang ada keterangan nilai angkanya ya. Jadi Iya Pak, ini nggak ketahuan. ada Pak, nanti besok saya ganti Pak. Botolnya, kapasitasnya, volume. Nah, ini Ella coba lihat. Ella, coba. Jui Botolnya. punya aku juga nggak ada, Jui. Gimana ya? Lihat. Palsu itu, punya Ella palsu itu Pak, palsu. Nah, Coba lihat. Siapa lagi yang bawa selain Jui dan Ella? Pak, saya bawa Pak. ini Mia Coba. punya ada ukurannya nggak tuh, Mia? Coba. Nah, air gunung. Ada kapasitasnya tidak? Ada volumenya tidak? Ada Iya, Pak. coba lihat. 600 Pak. 600 Lebih apa? banyak, tuh. 600 apa? 100 mil. 600 mililiter. Ya, berarti bersama dengan teman-teman sekelas. Nah, tadi kan sudah kan? Cari Bapak, saya pengen ke kamar mandi. silakan. Tadi udah Ya, juga, Jui. Jui, hati-hati. Balik aja. Bersama dengan teman-teman sekelas, kalian carilah bungkus kemasan minum botol oli atau botol sirup yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian carilah bungkus kemasan angka yang diberi akhiran ml atau L, laporkan hasilnya pada Pak Guru ya. Ini nanti kita akan mengerjakan di lembar kerja kedua. Ya, tadi sudah. Apa sih hubungannya massa dan volume? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu hubungannya massa dan volume? Tadi kan volume itu is. Apa? Tadi Pak Guru sudah menyebutkan volume itu apa, massa itu apa. Coba siapa anak-anak yang bisa menjelaskan? Volume isi, Pak. Isi Volume volumenya. adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasa digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair, seperti air, gitu ya, Pak. minuman, oli, dan lain sebagainya. Lihat, di rumah kalian pasti ada botol minyak goreng, Ada, Pak, ada. galon, ada botol oli. Nah, Pak. ini semua contoh dari penggunaan volume pada kehidupan sehari-hari. Ya, Pak Guru lanjut. Yuk, mari kita sama-sama berhitung. Kita 1, hitung 1 sampai 2, setiap yang setelah angka 2 kembali ke hitungan pertama. Yuk, dicoba. Mia Kita dari coba. kamu, Mia. Mia dari kamu, Mia. 1, Mia. Ya, coba 1. dari Mia. 2. 1. Terus. 1, Eli 1. Oh, 2, tuh dari Ya, urutan di atas lah. Sudah? Semua sudah berhitung? Udah. Udah Pak. Oke. Kalau semua sudah berhitung, siapa yang angka 1? Saya, Yang Pak. ngacung. Ya, yang kedua mana angka 2? saya angka 2, Pak. Ya, yang angka 1 silakan berkelompok dengan temannya, berkumpul dengan angka 1. Yang kelompoknya angka 2, silakan berkelompok dengan yang tadi menyebutkan angka 2. Silakan. Mejanya disesuaikan. Saya mah gak mau sama Ella, Bu. Tadi istirahat gak nakalin saya.
Iya, aku juga nggak mau sama Pak, kamu, Jui. sama siapa saja boleh. Tidak Nggak boleh. kasih minum loh sama Tidak saya boleh loh, nggak jajan saling loh. memilih dalam berteman. Semua teman Pak Panji, sama. Jui mah pipis melulu, ke belakang melulu, Pak Panji. Udah 3 Iya, kali. oke, sudah cukup ya. Berteman tidak boleh memilih, semua adalah teman kita ya. Saya mah Baik, sama Yuni Kalau- aja ya, Yuni. kalau sudah Iya. berkelompok, perhatikan, nanti Pak Guru akan bagi setiap kelompok harus mengerjakan lembar kerja. Lembar kerja ini dikerjakan pada hari ini ya. Untuk yang kelompok 1, Pak Guru kasih tugas pertama adalah LKPD 1. Pak Guru akan menanyakan yang pertama adalah menimbang berat benda, seperti contoh video tadi yang sudah Pak Guru putarkan. Yang kedua, mencatat hasil timbangan dalam tabel. Yang ketiga, menuliskan hasil timbangan nilai besar ke dalam tabel nilai besar. Menuliskan hasil timbangan nilai kecil ke tabel lebih kecil. Kemudian anak-anak, setelah kalian menuliskan, kalian presentasikan ke depan ke teman-teman kalian hasilnya, membuktikan hasil penimbangan kalian dalam menggunakan neraca timbangan lengan. Yang untuk kelompok 2, Pak Guru kasih LKPD 2. Tugasnya pertama, carilah bungkus kemasan makanan atau minuman yang mencantumkan nilai miligram, gram, atau liter. Yang kedua, catat dalam lembar LKPD 2. Yang ketiga, laporkan hasil pencatatan kalian kepada Pak Guru, lalu presentasikan. Ya, yang berikutnya perhatikan contohnya LKPD-nya ada di sini di sebelah kanan kalian. Untuk contohnya 400 gram seperti di susu bubuk atau di makanan. Ya, berikutnya Pak Guru lihat, silakan LKPD-nya diambil. Di meja kelompok 1, mana kelompok 1 perwakilannya? LKPD-nya. Iya, Pak. Nah, ini kelompok 2, Ella ini. Ya, Pak. LKPD-nya, ya silahkan. Silakan. Kelompok 1 mencari kerikil dan batu untuk ditimbang berapa massa jenisnya. Yang kelompok 2 silahkan keluar, Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk mencari di mana itu barang-barang yang memiliki keterangan volume. Seperti contoh tadi botol kecap dan botol saus yang Pak Guru sampaikan. Silakan. Bapak, Yuk, kalau keluar mulai. jajan boleh nggak, Pak? Kenapa? Kalau keluarnya jajan, sambil jajan. Jangan. Kalian cukup mengamati saja. Tunjukkan kepada Pak Guru mana Mia, kamu kelompok berapa, Mia? yang kamu kelompok berapa? Tadi memiliki nomor berapa, Mia? Kelompok 1, volume Ella. dan Aku sendiri. mana yang memiliki Nah, kamu nomor berapa tadi? berat. Pak, Ella berisik, Pak. Ella, berisik, Ella. Nyari temennya tuh Rina kelompok 2. Pak, Ella nggak usah Waktunya dikasih 1 menit tugas, lagi. Pak. Waktunya 1 menit lagi. Rina, kamu ambil yang plastik-plastik Waktunya ya. 1 yang menit botol-botol lagi. ya. Ini Silakan. udah dapet nih, udah ketemu. Yuk, Nah, nih. dikurung aja, Pak. Ella dikurung di WC, Pak. Berisik, Pak. Oke, sudah cukup ya. Semua kembali ke kelas. Semua Kelompok 1 kembali ke udah kelas selesai, untuk kelompok Pak. 2, kelompok Kamu cepet 1. amat, baru juga 5 menit. Coba. Kelompok 1 mana kelompok 1? Udah, Pak. Nah, coba yel-yelnya gimana kelompok 1? Merdeka, merdeka, hore. Yes. Ya, hore, merdeka. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 yel-yelnya. Kelompok 2. Hormat pada bendera. 1. Mana Pak cuma sendiri kelompok 2 nggak ada mau teman sama Ya, saya. mana teman-temannya kelompok 2? Ayo, silakan. Ella nggak ada Kelompok temennya, dua. Kak. Diam aja. Baik,
Kalau sudah yel, siapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Silakan. Kelompok 1, siapa yang akan menampilkan presentasinya? Malu, Pak. Gak apa-apa, ayo. Harus belajar berani. Oke, kalau tidak ini Jui, coba Jui bacakan hasil dari penimbangan berat benda 1 dan benda 2. Tadi saya itu, Pak, cikinya, Pak, ada situ, ada 50 gram, Pak, Ini cikinya. kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 tugasnya adalah menimbang berat, bukan mencari Nanti yang berapa presentasi kamu ya, Ella, ya. gramnya. Wah, Karina kita pasti kelompok tertukar 2-nya. ini sama Iya. Ella ini tugasnya. Coba Iya, kayaknya, perhatikan Pak, baik-baik diambil Ella kayaknya, presentasinya. Pak. Kertas saya, Pak, diambil Ella, Pak. Coba perhatikan hasilnya benda 1 dan benda 2 lebih berat yang mana? Benda 1, Nggak Pak. kelihatan, yang Pak. 1 beratnya berapa? 10 gram, Ini Pak Guru udah lihat hasilnya, ada perbedaan di sini. Ya, benda 1 Benda dan benda 1, 2. Pak. Oke, terima kasih. Kelompok 2 silakan presentasinya. Sukro, Pak. Ella, Sukro, Pak, Ella, Pak. Hasil pengamatannya 5 gram, kelompok Sukro. 2 bagaimana? Sukro 5 gram, isinya ada 10. Terus aku beli Ini lagi. gambarnya sukro dari mana? Aku Ella Perhatikan. jajan tuh, Pak. Ella Ada jajan teh tuh botol tadi di depan, Pak. di laporannya, Adanya ada teh kotak. Tadi dia jajan, Pak Guru. Ini jajan ini. Iya. Ya. Sama Aduh, jajan itu, Pak. Ketahuan, Pak. Jajan, Pak. jajan. jajan, ya. Pulangnya terakhir, Pak. Pulangnya, Pak. Coba, oke, bagus sekali presentasinya ya. Sudah bisa menemukan ada teh kotak, ada teh botol, ada ale-ale. Jangan-jangan ini Nggak sambil boleh jajan. ale-ale, Bapak batuk. Ketahuan Bapak nih, ale-ale batuk. ketahuan nih, kelompok 2 pada jajan di kantin ini. Iya, Pak. Tadi Enggak, Pak ketahuan, Guru. Pak. Enggak, Ella Ya, doang, Pak. sudah. Kalau sudah, bagus. Terima kasih presentasinya. Ya, mari sama-sama kita simpulkan. Apa itu massa dan volume? Ya, perhatikan. Tadi hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2, sesuatu disebut materi jika menempati ruang tertentu atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zat semakin banyak jumlah zatnya, biasanya masanya lebih besar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Lalu, perlu diingat pula bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita simpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Pertama, materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Itu tadi yang hari ini kita pelajari. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Guru mengingatkan untuk materi IPA selanjutnya mengenai gaya. Jadi semakin besar gaya, semakin besar dorongannya. Itu materi kita untuk minggu selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kesempatan siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dari Pak Guru. Barangkali ada kesalahan, silakan. Kalian boleh istirahat setelah pembelajaran ini. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk buat Pak Panji. Nah, sudah kebayangkan ya Bapak Ibu ya.
Silahkan yang mau mengomentari. Saya tadi Pak dosen memberikan kesempatan buat Bu Yuni sama Bu Ella. Silahkan. Sebagai bahan refleksi juga ya nanti ya. Kita latihan merefleksi diri. Silahkan Bu Yuni dengan Bu Ella. Dimulai dari Bu Yuni atau Bu Ella terlebih dahulu. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Panji, Pak Ganda atas waktunya. Tadi kita lihat ya, untuk penampilan pertama Pak Panji, udah keren banget. Jadi saya abis ini ngedown banget nih Pak Panji, ngeliat Pak Panji. Bisa nggak saya ya? Bu Yuni, semangat Bu Yuni. Saya bisa nggak ya? Ya ampun. Tadi sih kurang lebihnya udah oke. Cuman sih sebenarnya saya mau komen, cuman nanti di tampilan saya nggak ada. Nggak apa-apa, Mungkin Bu. untuk soal evaluasinya dicantumin kali ya Pak, lebih nih. Apalagi kan kita dalam Zoom ya. Dalam Zoom, kalau bisa soal evaluasi, kemudian untuk mengkondisikan peserta didiknya tadi juga sudah oke. Paling itu aja sih untuk soal evaluasinya aja. Oke, terima kasih Bu Dan sama Yuni. satu lagi Pak Panji, kayaknya untuk anak Bu Yuni, SD, silakan. untuk penjelasannya per poinnya aja. Kayak misalnya masa adalah kayak gitu aja sih, jangan terlalu panjang kayak tadi. Oh gitu, oke. Iya, untuk anak SD kelas 4 ya mungkin cuman dikit aja, yang penting maknanya aja. Masa Langsung ke adalah, poinnya volume aja, Bu, ya. adalah, iya. Deskripsinya. Iya, itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuni. Silahkan. Saya overtime 5 menit ini Pak Ganda, mohon maaf. Manajemen waktunya biasalah, molor sedikit. Oh iya, ya dihitung ya. Oh iya bener, saya nih kurang fokus nih. Harusnya dihitung ya. Pak Saya Panji. karena lihat waktu juga Bu Ella, karena memang kan tadi saya buatnya ini tadi di sekolah ya, di sela-sela mengajar sambil bikin PowerPoint gitu. Jadi karena nggak ada sinyal, tadi link yang harusnya ada, jadi saya tulis link YouTube aja gitu. Saya belum dapat linknya karena nggak ada sinyal. Gitu. Ketua kelas sudah datang tuh, ketua kelas. Andi, ketua kelas. Andi, woi. Mana aja. Pak Panji, kalau saya sedikit aja, itu ya, tulisan LK-nya itu kan kurang jelas ya. Kalau bisa LK-nya kelihatan jelas gitu, namanya anak SD kan biasanya meniru tuh Pak. Kadang-kadang dikasih tahu aja yang mana Bu gitu ya. Sedikit masukan aja. Justru LK-nya udah saya, karena saya, Bu Ella, justru karena LK-nya sudah saya bagikan semalam lewat WA, maksudnya supaya dilihat LK-nya sama teman-teman gitu Pak Ganda. Saya kirim lewat WA sama yang instrumen itu kan ada LK-nya. Maksudnya supaya saya tidak usah menampilkan slide. Makanya saya kirim di instrumen. Cuma kan karena tadi saya datangnya telat juga, belum basa-basi di ya, jadi kelas. Saya mau Jui salah tuh Pak jawabannya Jui. Jadi main langsung aja, udah grogi juga, udah deg-degan juga. Tugas, karena memang kecil saya udah menyertai mata, sudah pakai loop, tetap aja nggak kelihatan. Itu aja sih Pak Panji. Maksudnya lebih ke selembar aja gitu. Dan demikian Keren. dari saya. Pak Panji udah pertama aja udah keren Pak Panji. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Juwita. Silakan Bu Ella teman-teman. sudah? Ya Andi. Pak, tapi Bu Yuni Pak kemarin absennya. Enggak, Saya maksudnya udah mereview Pak Panjinya. Sudah, saya cuma itu Sudah. aja, kayaknya kecilan. Mungkin sedikit dari saya Pak Panji ya. Ya, silakan Pak Yanda. Ya, saya kira Pak Panji ini penampilannya sudah luar biasa ya untuk yang pertama, dan bisa menginspirasi yang lainnya, udah dapat bayangan, oh seperti ini ternyata gitu. Mungkin catatan dari saya ya tadi memotivasi atau menarik perhatian peserta didik yang lain. Jadi peserta didik yang tadi aktif itu Bu Ella, Bu Yuni, Bu Jui, yang lain masih diam-diam aja. Nah itu perlu kiranya nanti dimotivasi kalau saat PPL ya, yang diam aja, ayo kamu silakan gitu. Jadi diberi yang lain juga diberi peluang agar aktif gitu ya Pak Panji. Itu nanti ini Pak Ganda ya, punten. Itu nanti masuk ke nilai yang KKSE itu ya. Gimana? Itu nanti yang keaktifan peserta didik itu masuk ke dalam poin KSE ya.
Iya, Kalau nggak ada juga, ada di rubrik penilaiannya. Ya di rubrik Jadi, penilaian kan ada tuh guru keaktifan peserta didik. guru bagaimana mengaktifkannya peserta didik itu, memotivasi gitu, menarik perhatian gitu. Jadi gurunya kemudian ada juga apa namanya reward and punishment juga ada nanti. Kalau yang ribut aja gimana gitu, walaupun ya tidak terlalu, walaupun tadi mungkin Bu Ella kamu jangan ribut nih, Ella misalnya diingatkan gitu. Ini kan hanya kelas kecil ya, nanti mungkin kalau yang aslinya ya gimana metodenya Pak Panji gitu, Tadi silakan ya. disuruh ngumpet di kamar mandi, saya siapa tuh tadi? Kalau Emang Ya. Pak Panji, emang Ella itu suka ribut. saya Pak. mana nggak ada dua, diem aja. Ya, oke, saya kira cukup itu ya untuk catatannya ya, karena kita waktunya juga hari ini berkejaran ya, waktunya mepet juga. Pak Yudi mungkin mau menambahkan, silakan atau dilanjut. Ya, sudah bagus ya Pak Panji. Ya, hanya mungkin itu aja ya. Anaknya jadi kurang aktif ya, walaupun gurunya aktif nih. Anaknya. Mahasiswanya jangan diam aja ya, bukan bu guru di sini mungkin ya, jadi harus baik ya, harus kayak Bu Ella gitu tuh, makanya enak TikToknya. Oke, Ella dikurung aja Pak, di kamar mandi Pak, ngomong aja tuh. Umpamanya. Terus Saya di gunung kamar mandi. namanya Pak Panjinya juga, Ella biasanya Pak Panji kalau yang ribut gitu dijamin aja atau gimana Pak? Ya biasanya diingetin aja, diingetin. Suruh maju Tapi Pak kadang-kadang Panji, kalau suruh anak yang- jelasin. Suruh nyanyi aja Bu, nggak apa-apa. Turun jelasin Pak Panji, kelas tinggi. Kalau saya jadi patung kalau lagi rame, patung yang bergerak kan kena konsekuensinya. Kalau udah patung, posisi apapun Ya. mereka diem. Ini skenario-nya Pak Yudi skenario-nya Pak Ganda nggak berhasil. Pak Yudi kemarin pengen yang nanya si Anu, si ini gitu. Karena skenario-nya Pak Ganda masih belum berhasil rupanya. Saya sih ngelihatnya anak-anaknya pada diem nggak ngerti tuh Pak, kalau saya sih ngeliatnya. Oke cukup, makasih Pak. Oke ya, Pak Panji, sudah bagus.